Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Erwin Putra Ramadhani, Happy Nurhayati, M. Naufal Zaki, Muhammad Nazib, Adila Nugibatul, Nur Farida Umami akan menyampaikan tentang biografi Abu Yusuf. Abu Yusuf yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansori al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi 113 Hijriah atau 731 atau 732 Masehi di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad. Setelah meninggal pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi, ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab keluarga disebut Ansori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor, atau pemeluk Islam masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor, atau pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya. Di Kufah yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW, Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan besar dalam Islam, yaitu akhir kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan masa Bani Abbasiyah. Dalam perjalanan pendidikannya, Abu Yusuf menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu antara lain Jalil Atta bin Al-Sa'bi, Al-A'mas yang nama lengkapnya Sulaiman bin Mahran, Hisham ibn Urwah Al-Asadi Al-Madani, Sofyan Al-Tauri, Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Abi Laila. Abu Yusuf merupakan sosok tokoh pemikir intelektual yang telah banyak mengeluarkan karya-karya yang merespon beberapa gejala dan problematika masyarakat yang berkenaan dengan tatanan kehidupan sosial dan agama, antara lain 1. Kitab Al-Athar, 2. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila, 3. Kitab Al-Rad Al-Syiar Al-Auzai, 4. Kitab Adabu Al-Khadi, Kitab Al-Makharij fi Al-Haili, 5. Kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj merupakan kitab Abu Yusuf yang paling utama dan terkenal sehingga mengalahkan kemasyhuran beberapa kitab beliau yang lain. Selain kitab ini memuat tentang permasalahan yang terkait dengan fenomena sosial, kitab ini juga sebagai referensi dalam penentuan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah, terutama sejak di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, yang mampu memajukan ekonomi, perdagangan, dan pertanian dengan sistem irigasi. Dengan kitab ini, para tokoh dan ulama masa lalu ini menobatkan sebagai tokoh ekonomi Muslim klasik. 2. Kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi Abu Yusuf yang hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah dan kekuasaan Bani Abbasiyah. Secara historis, dinasti Abbasiyah eksis setelah munculnya berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh keturunan Al-Abbas dan para penentang lainnya terhadap kekuasaan dinasti Bani Umayyah di Damaskus yang diakhiri dengan terbunuhnya Khalifah Marwan II. Dengan demikian, Abu al-Abbas yang keturunan Abbasiyah memproklamirkan Pemikiran diri ekonomi sebagai Islam Khalifah Abu dinasti Yusuf. Abu Abbasiyah Yusuf I dengan adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep perpajakan di dalam karyanya Al-Kharaj. Muatan konseptual Al-Kharaj dan visi strategisnya terhadap kebijakan sumber pendapatan negara mencerminkan keunggulan akademik Abu Yusuf dalam bidang dan pengalamannya menjabat sebagai Hakim Agung. Faktor-faktor yang mempercepat kegiatan perekonomian tidak sama dari segi tingkat kepentingan dan kekuatannya. Pertama, mewujudkan undang-undang tertinggi yang dengannya dapat memerintah dengan pertolongan Tuhan. Kedua, usaha untuk memenuhi kebutuhan material dan keinginan lainnya. Ketiga, inisiatif atau keinginan penguasa. Menurut Abu Yusuf, sumber ekonomi berada pada dua tingkatan. Tingkat pertama meliputi unsur-unsur alam, antara lain air dan tanah. Menurut Abu Yusuf, elemen dalam perekonomian adalah al-mustarokat al-diniyah atau komunitas yang menganut agama Samawi dan agama Arbi, dan mustarokat
al-mudun, yaitu komunitas masyarakat perkotaan dan pedesaan atau komunitas masyarakat dagang. Komunitas jenis pertama terbentuk dari unsur agama dan komunitas jenis kedua membentuk pusat kekuasaan pemimpin. Kedua jenis komunitas tersebut mempersatukan atau minimal mempererat hubungan antara semua unsur atau elemen perekonomian tersebut dalam sektor pajak karena penduduknya konsisten untuk bersolidaritas dan saling menjamin dalam mengeluarkan nominal pajak dalam setahun baik dalam bentuk barang ataupun uang. Deskripsi masyarakat yang dibuat Abu Yusuf mencerminkan bahwa hubungan produksi dari satu sisi merupakan hubungan antara umat Islam dengan kaum dhimmi dalam Darul Islam atau hubungan umat Islam dengan komunitas non-muslim dalam Darul Harb. Abu Yusuf juga mengenalkan konsep perdagangan luar negeri yang secara implisit diberi istilah tabadul. Pemahaman fleksibilitas dibangun Abu Yusuf dengan melahirkan sikap toleran dengan kesepakatan damai dalam hubungan perdagangan internasional. Mekanisme yang dikembangkan oleh Abu Yusuf. A. Menggantikan sistem bersifah dengan sistem muhasamah. Sistem bersifah adalah sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak. Sedangkan sistem muhasamah adalah sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap atau dapat berubah dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional. B. Membangun pemahaman fleksibilitas sosial. Abu Yusuf berusaha memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah masyarakatnya dengan mengatur beberapa ketetapan khusus berkenaan dengan status kewarganegaraan, sistem perekonomian, dan perdagangan, serta ketentuan hukum lainnya. C. Membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan. Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj memaparkan tentang distribusi harta ini dengan menjelaskan perwujudan dari alokasi anggaran, maka interpretasi dari tindakan tersebut merupakan implementasi dari asas transparansi sistem dan politik ekonomi yang melingkupi beberapa aspek seperti transparansi terhadap tentara sebagai keamanan negara, gaji pegawai, perbaikan masjid, lampu penerangan, serta beberapa kepentingan lain yang bersifat maslahah amah. Dia menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Upaya menciptakan sistem ekonomi yang otonom terlihat pada pandangan Abu Yusuf dalam penolakannya atas intervensi pemerintah dalam pengendalian dan penetapan harga. Dalam hal ini, beliau berpendapat bahwa jumlah banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolak ukur utama bagi naik dan turunnya harga, tetapi ada variabel lain yang lebih menentukan. Bidang pemikiran Abu Yusuf yang termuat dalam kitab Al-Kharaj. 1. Pemerintahan. Ia mengemukakan bahwa seorang penguasa adalah seorang khalifah yang mewakili Tuhan di bumi ini untuk melaksanakan perintahnya. 2. Keuangan. Ia mengatakan bahwa uang negara bukan milik khalifah dan sultan, tetapi amanat Allah SWT dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. 3. Peradilan. Ia mengatakan bahwa jiwa dari suatu peradilan adalah keadilan yang murni. Penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah dan pemberian maaf terhadap orang yang bersalah adalah suatu penghinaan terhadap lembaga peradilan. 4. Pertanahan. Ia meminta kepada pemerintah agar hak milik tanah rakyat dihormati, tidak boleh diambil dari seseorang atau lalu diberikan kepada orang lain. 5. Perpajakan. Ia berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. Studi kritis terhadap pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Abu Yusuf menjadi salah satu dari dua referensi utama fikih dalam mazhab Hanafi. Selain Muhammad ibnu Hasan al-Swaibani, pengetahuannya tentang hadis juga tidak dapat diremehkan. Ini terlihat dalam kitab Al-Athar, karya putranya Yusuf. Kitab ini syarat dengan wacana fikih Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Keunggulan karya Abu Yusuf dalam bidang fikih karena ditulis dengan metode pertama, menggabungkan metode fuqaha aliran Ra'i di Kufah dengan metode fuqaha aliran Hadits di Madinah. Kedua, rumusan hukumnya sejalan dengan fenomena aktual di tengah masyarakat sehingga sangat aplikatif dan realistis. Pengalamannya dalam menyelesaikan kasus-kasus real membuatnya banyak menghindar dari rumusan fikih yang asumtif. Ketiga, bebas dalam berpendapat. Abu Yusuf menggabungkan metode fuqaha aliran Ra'i dan aliran Hadits membentuknya menjadi faqih independen, tidak berpihak kepada pendapat tertentu secara subjektif. Keempat, komitmen pada sumber-sumber tekstual dan rasional.